Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setelah sama-sama kita memuji Allah serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim dan kemuliaan lutuan kepada guru-guru Bandung, kepada ibu kecil, ibu ilmu, guru raja ilmu masjid, seperangkat pemerintahan kampung, juga kepada panitia pelaksana yang memperkasai acara dan nyoba malamnya. Istimewa sekali kepada seluruh jamaah sekalian, pencinta ilmu, pencinta ibadah yang bermalamnya karena tergerak hati menyintai ilmu dan ibadah, maka kita hadir di sini bermalamnya dalam rangka memperingati urulahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita laksanakan bermacam acara. Tujuan inti ingin kita sesuaikan diri dengan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita madu tak tepu bahwa Rasulullah adalah penyelamat bagi umat dalam menghadapi peristiwa-peristiwa besar ke depan. Peristiwa besar pertama diawali di saat Tanyo akhiri kehidupannya di dunia, takubah dunianya untuk selamaji tahu walam kuburan, yang adalah peristiwa besar yang pasti akan terus setiap pribadi kita. Yang kedua, kita ditantang untuk mampu menjadikan kuburannya sebagai kebun syurga. Baik sampai di saat berakhir kehidupan dunia, kita berlanjut berada di kuburan yang menjadi ruang tunggu untuk masuk neraka, yaitu lubang neraka, sampai pada saatnya bangkit kembali, nyawa bersatu kembali dengan tubuh, menjalani kehidupan padang mahsyar ribuan tahun. Si uro di padang mahsyar ukuran ribji siribetun dunia, meribet-ribetun di akhirat di padang mahsyar, untuk menunggu saat masuk neraka bagi penghuni neraka dan masuk syurga bagi penghuni syurga. Hal yang menakutkan adalah sebuah persoalan yang harus dijawab di dunia. Apakah di saat terjalani kehidupan dunianya kita mampu menghasilkan modal untuk selamat dari neraka, wujud ke penghuni syurga, atau kehidupan hanya menjadi alasan dan sebab je ke penghuni neraka? Nyu yang masalah yang cukup rayu, sehingga di saat salah terjalani kehidupan, kita selalu trauma, wadai ingat kematian. Mati pasti, tetapi tidak pernah siap untuk mati. Lu hana yakin lu pernah lam kawan kita malamnya mesti sipluh dro mantap yang kabere dan siap untuk mati. Nah,
Menyona langkawan lumpeh lumugurai apa dunia. Kiban cara sampai siap taat untuk mati. Yang galau tu, yang susah tu, mati pasti, tetapi hana pernah siap untuk sebuah kepastian. Pakon kerja mana? Sebab di saat danyo tengah hidup hanya berfikir masa depan hidup yang lebih baik, lupa masa depan mati. Udip ke depan golong pasti, mati ke depan pasti. Tetapi yang golong pastinya yang tak fikir lebih-lebih, yang pasti terlupakan. Inilah bodohnya manusia, lalainya manusia. Tak pegat acara yang laganya, pegat tausiah, sebenarnya berfungsi untuk menyelamatkan diri. Alhamdulillah, dalam momen-momen acara yang laganya, dia mampu terdapati kesadaran dan keinsafan, sehingga hidup ke depan benar-benar hidup yang mempersiapkan diri, siap untuk hidup dan siap untuk mati. Itulah hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Urangnya dia bahagia le acara wate tanah wo na rumah tempat tahu. Na rumah tempat ta'i. Tak tubit-tubit tamang dalam rumahnya. Bagi orang yang hana rumah nyayah nam hawa. Pergi melatah pergi masjid. Hana hawa ya. Jak sabi-sabi. Itu yang nawa sebab na rumah. Tetapi ente ada je waktu tawa rumah. Tetu ika pintu rumah. Takun bak rumah. Hai rumah hai. Kira-kira sampai pajan lung tubit tamang bakah. Dan pajan lung akan lung tubit yang hana pernah lung tamang li untuk selama-lamanya. Nyan yang perlu tadayang. Di saat kah yang urangnya lung miliki, tetapi pajan saat jikah kali milik lung, di saat nyawa tersud dari tubuh. Nu yang perlu tanya. Memang hari-hari berbicara masa depan lebih baik, masa depan lebih mapan, fasilitas yang cukup dan memadai. Yang lebih-lebih kita bicara. Masa depan pun, masa depan udah. Bukankah mati itu masa depan kita yang pasti? Alam barzakh masa depan yang pasti. Padang mahsyar dan neraka di depan, syurga di depan adalah masa depan yang pasti. Allah mengutus Rasulullah untuk mengajarkan kepada manusia supaya perjalanan hidup di dunianya menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Kita lakukan peringatan orangnya malamnya, tausiah yang kita pertanyakan berefek kepada berubah cara berpikir serta sikap dan perilaku kita ke depan. Mampukah tarubah pola pikir dan pola udip kita menjadi sumber amal dan menjadi kehidupan penuh perjuangan. Urangnya tak tanya. Pu sebab hantar dijut mati. Pu sebab. Pasti nak jawapan lah mati kan. Na dosa-dosa belum tak taubat. Na kewajiban-kewajiban yang tertinggal golong tabayu. Pakan
sehingga tertinggal kewajiban. Bahkan dosa roh dah pebut dah lakukan. Pu sebab bak manusia nasaboh mesin penggerak dosa yang hana bak malaikat. Atanya iaitu bak manusia nasifat ia hidup bak binatang, iaitu nafsu. Nabi Adam tubit dari syurga, penyebabnya adalah nafsu. Walaupun yang keputusan Allah. Nafsu ingin senang. Nabi Adam dalam syurga bersama Siti Hawa. Dia cukup nikmat udah dalam syurga. Tetapi Allah gepegat sebuah aturan. Baik pajuh-pajuh boh kayanya. Nyolong larang, haram pajuh boh kayanya. Gepaharam oleh Allah. Maka tuk syaitan, tuk iblis, tiraikli igoda Nabi Adam. Ikli. Tanya oleh Nabi Adam, pakan kekli, lung kli tayang ke gata Adam. Na rahasia, rahasia nyan boh kaya nyan getam li Nabi Adam, oleh getam li Allah untuk gata paju, karena munyota paju boh kaya nyan gata kekal dalam syurga. Munyo hana ta paju nyan geputubit dari syurga tu. Hai lo ingat munyo gata geputubit dari syurga. Udip idih dalam dunia aduh rung bungo menderita situasi hana lagi dalam syurga. Duduk Nabi Adam demikian bit susah tu menyetubit dari syurga yang hai kebayangkan pithat udip menyetubit dari syurga. Maka ingin udip senang, ia kesusah. Terdorong mangat tetap dalam syurga. Tak paju gede bawa kayanya. Dua kelarangan Allah, gepajuhlah bawa kayanya. Gara-gara gepajuh bawa kayanya, gepubut larangan Allah, murka Allah, gepetubit Adam dengan Hawa dari syurga. Maka ada kena bumo. Yang kerja itanya seandai ji tapi ku andai memangnya keputusan Allah. Menyo Nabi Adam hana tubit kena ubumo. Nya dia lah syurga tu mandung, idih lahir tu mandung. Nan dengar mendak. Nah. Lagi hilalau dia kata. Gara-gara Nabi Adam galak ketenang, tergoda oleh iblis. Pakan galak ketenang, nafsu ingin senang, ingin nikmat. Maka gelangkahi aturan Allah. Maka tubit kena udunya. Maka uronyo, tugas kitanya, bawa basat ke di syurga. Nyo yang hebat. Pun tubit dari syurga karena nafsu ingin senang. Sulit kembali ke syurga juga karena nafsu ingin hidup bahagia di dunia. Bak mita-mita senang hina hidunya, hinan hanja destru syurga.
bak tamita kaya, bak tamita harta, tinggal sembahyang, tinggal ibadat, tinggal ilmu yang wajib oleh Allah. Pakat yang na laule kiban cara berkaya. Walaupun dalam kenyataan gasian hai tim kaya-kaya. Karena nafsu ingin kaya, menghalalkan segala cara, maka terjebak dengan bermacam dosa. Nafsu ingin senang, tidak mau menanggung beban ibadah. Yang hantar tuai dengan nafsu, hantar tim pegat pengajian, hantar tuai dengan nafsu, hantar jah. Atau haid dah dengar, pakat hana nikmat han sesuai dengan nafsu. Pakat ubu ibadah, pi hana jadi, pu sabab hana jadi, hana senang nafsu dengan ibadah. Pu sebab bandung karena tidak punya selera nafsu untuk kebaikan. Nafsunya nyokuh yang mendorong manusia selera kepada kejahatan. Tak ada pu yang dilarang oleh Allah, yang kenan igalak oleh nafsu. Pu yang guyu oleh Allah, yang kenyan yang berat bak perasaan nafsu. Kerja terpegat acara agama, pegat tausiah, sedikit orang yang hadir. Pu bukannya hanagat acaranya, god memang, baik memang, tetapi malas, bosan. So penghalang ji, itulah nafsu yang tidak senang kepada kebaikan. Maka manusia yang berhasil menjalani kehidupan, menjadi perjalanan ke syurga, ditentukan sampai mana berhasil melawan hawa nafsunya. Maka Allah dalam Al-Quran pegah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Tuhannya dan melawan keinginan nafsunya, maka syurgalah tempatnya. Jadi tengok, ini je tahu koro tu masing-masing. Pulung perjalanan udip belum ke syurga atau perjalanan udip belum ke neraka. Kalau di dalam kehidupan sikap dan perilaku katanya hanya selalu tak sesuaikan dengan dorongan nafsu, yang tak lakukan, yang hanya sesuai dengan nafsu, han tak lakukan, berarti sedang berjalan menuju neraka. Neraka berada di balik arah perintah nafsu. Maka Allah berkata dalam Al-Quran, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Melahan selera nafsu, maka syurgalah tempatnya. Inti apa? Ingin ke syurga, ikuti perintah agama, ikuti perintah Allah, ikuti sesuai dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah lewat Rasulullah. Jadikan agama sebagai kehidupan, orientasi hidup sesuai dengan orientasi yang diarahkan oleh agama. Di sanalah syurga. Munyo golom menan, mendoa ba Allah, baik mati le. Segolong datamai taubat merubah diri, berbahaya. Tetapi perang memenangkan iman, memenangkan akal, melawan dorongan nafsu dan selera nafsu adalah perang yang jauh lebih besar daripada peperangan senjata. Maka setelah perang Badar, di saat umat Islam sedikit mampu mengalahkan
kafir musyrik yang cukup banyak menang. Terkejut awak kafir, pakan sampai menang, padahal orang Islam sedikit. Orang Islam pun tahu rok-rok bak sanggup ke pemenang perang dengan kafir yang cukup jai. Terlalu berat peperangan yang dia hadapi, tapi bisa menang. Whatever Rasulullah khutbah kepada seluruh pasukan-pasukan perang yang menang di dalam peperangan. Pun pidato oleh Rasulullah. Perang Badar melawan kafir itu kecil. Ada perang ke depan yang lebih besar, yang sulit untuk menang. Perangnya itulah perang melawan selera nafsu yang cenderung kepada dosa dan kejahatan. Orangnya orang hang tim sembahyang kan karena hekdah sembahyangnya. Sembahyang perakaat puhek dah. Tatui sembahyang pi, hana bih ia taboh menying pi, taboh tima kati. Pakai ulah itim sembahyang. Bukan berat sembahyang nyan karena hana tenaga, tapi berat bertentangan dengan perasaan nafsu. Tidak suka, tidak senang, bosan. Perjalanan ke syurga memang memuakkan nafsu, membosankan, maka sulit sampai ke syurga. Beranjihkan hansip tenaga, beranjihkan hansip wate, hansip selera, hansip keinginan. Pubut di saat malas berbuat ibadah, tetap beribadah. Maka siapapun yang ingin sukses fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, intinya sampai di mana memenangkan diri melawan perasaan nafsu. Baik tanya perasaan, baik preh tanya beri galak le nafsu tapi buat kebaikan. Robah nafsu menjadi cinta kebaikan. Jangan menunggu nafsu mengajak kita untuk kebaikan. Disitulah baru menjadi manusia yang baik. Maka Al-Ghazali bahas di dalam kitab Pakiban langkah dan cara melawan nafsu kalau memang ingin selamat dari neraka dan ingin masuk syurga. Nal heboh hal yang perlu kita lakukan dan kita pastikan sukses kita lakukan heboh hal, baru katanya mampu merubah nafsu yang tidak senang kepada kebaikan menjadi senang, yang suka kepada kejahatan menjadi tidak suka. Harus sukses melakukan 3 hal. Pertama, man'uha li syahwatiha. Cegah nafsu untuk mencapai seleranya. Latihan melawan selera. Di saat didorong oleh perasaan nafsu, lawan, jangan lakukan. Nah saat dia nafsu berbicara, nyoronyo dia tengah neduk ino, nyonjak kena kubut, nak dengar tausiah yo kan, nyonya niat, neduk hino ya dengar tausiah yo, pakai dia dengar tausiah, karenanya adalah salah satu kebaikan yang diperintah oleh Rasulullah, yo kena, boka. Ajak tak nak dengar. Tiba-tiba tengah tak dengar tausiah, selera nafsu berbicara. Ini tam.
Hawa kena pegang habar tengah ia dengar tausiah. Hawa kena pegang habar. Ini im munyo im ada bahawa tak nak pegang habar. Long dengar tausiah mandang. Tetapi munyo hana talawan keinginan berbicara. Pasti dia kalau dah pegang habar ya. Pakan hawa tak hanya tak pun pegang habar. Nafsu berbicara sehingga kebaikan yang taniat bunuhan terjadi terhalang oleh nafsu ingin bicara. Hanya tak telat. Nah, nafsu ingin mengumpat, menjatuhkan orang lain. Hawa tergede. Sehingga orang gerah untuk pegang habar. Lebih gerah bakna kebua kala taikat lah orang tarik 2 orang baik bimo. Hidup hawa ke mengumpat kau. Pegah beruk kau. Nyan watih hawanyan. Leurung puturut. Mangat. Mupatnyan mangat. Di saat timuh selera mengunjing. Selera riba. Sanggup tahan. Diam. Bicarakan yang baik-baik. Berarti sudah melawan nafsu. Menghalangi selera nafsu untuk berbicara dosa. Di saat nafsu ingin mendengar yang tidak bermanfaat dan berdosa, tutup telinga, jangan dengar. Melawan nafsu mendengar. Nafsu makan yang dilarang, gepu ke perintah puasa. Tepa bab manusianya nak nafsu makan, nak nafsu minum, untuk menguji mereka mampukah melawan nafsu di saat bulan Ramadan. Maka han gejep ia han ge pajubu, han ge pubut dosa. Han mungkin manusia sanggup berpuasa apabila manusianya tidak mau melawan selera makan dan selera minum. Maka puasa yang contoh melawan nafsu. Anak mit dari ubud berbahaya apabila mandum keinginan jih tak putruk. Tinggal jih menjadi manusia tamak, menjadi manusia yang tidak bisa kontrol diri, tidak bisa sabar di saat nafsunya mendorong, mau menghalalkan segala cara asal keinginannya tercapai. Itulah jalan ke neraka karena mengikuti nafsu. Sanggup melawan perasaan dan dorongan nafsu, di sanalah syurga. Dan yang pertama untuk yang diuji oleh Nabi, perang nafsu untuk sampai ke syurga, selamat dari neraka. Selera nafsu, jangankan yang halal, yang haram, yang halal tidak bermanfaat, uji dia untuk tidak tamak. Baik peturut. Munyo manteng galak ke kaya, baik berkaya roh. Pajan baru je kaya, pada nali galak kaya, yang nak bahaya li. Dan yang pedip tengok phone yang kepedip leboh cara melawan nafsu untuk memastikan diri selamat di dunia dan di akhirat. Satunya selang tabuh saya apa? Yang tanya kepada bila nanti ngah. Satu, melawan selera nafsu. Nafsu selera kepada yang dilarang yang haram atau pada yang tidak bermanfaat. Yang pertama. Yang kedua, bebankan diri dengan ibadah supaya nafsu berubah. Perle nafsunya begat sehingga menjadi selera tinggi, dari selera dunia menjadi selera kepada syurga, dari selera kepada yang hina, yang rendahan menjadi selera kepada yang mulia. Bebankan diri dengan ibadah. Dah ibadah yang paling berat bab perasaan, nyan kubut. Nyan ka melawan nafsu. Munyo buat yang senang nafsu,
dan tinggalkan. Kena ibadah dia. Antara berzikir dengan salat. Zikir sunat, salat sunat. Nyentah yang paling good. Yang paling lefahlah. Teh yang paling bosan nafsu dia. Kita yang bernafsu sembahyang, yang gak sembahyang ni, fala. Selain fala sembahyang, fala yang terbesar, fala melawan hawa nafsu. Mungkin gak sembahyang, tui nafsu sembahyang, bosan berzikir, lakukan zikir dalam rangka melawan nafsu. Bebankan dia dengan ibadah yang berat menurut perasaan. Maka dengan beban ibadah yang berat dengan perasaan, Ronan dia ikut berat, dan sembahyang biasa so galak nak bagah dengan trade. Tena tunggu imum dan sembahyang. So galak nak tunggu imum ke baca ayat panjang ayat panjang. So galak tunggu imum yang bagah-bagah dia dengan trade le. Galak yang bagah kan? Tengok kan? So you bergalak yang bagahnya. So you nafsu lepun icakoi cetan. Koi cetan baik apa payang-payang gamita yang penuh-penuh. Kau nafsu cocok. Sesuai puasa de cetan cocok dengan nafsu. Lawan watai ke ro bu penuh-penuh. Yang payang-payang. Yang ke yang panjang dah minta, dah lawan je, berjerak. Bubagah tayung semayang, leh terkebi langsung betul batal liam kan? Yang mana kan? Mekarat kan? Ingin berbagah leh kan? Pakan trip tak semayangnya ada je bersalim maju. Yang mana? Yang mana? So purno mana? Dia kerot dekatnya. Ada yui nafsu kan? Yang buruk-buruk mendung je kerana kan? Yang gak-gak atas pernah cukup trip je tu. Itulah nafsu. Selalu merugikan. Dia tengah takbir. Sahaju bubagah ajak kena, ajak kedih, tak duduknya, perle je. Lepas mengkarat. Ada je bersalim maju. Watalu salim kerana mahu dah jauh. Kerana mahu ajak kata dua ina kerana mahu ajak alik. Yang tak karat menopu. Pakon. Hanya perasaan ingin cepat. Tidak mahu berlama-lama beribadah. Lawan natanya. Yang baru lawan nafsu. Buat yang paling berat. Itulah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan perasaan. Itulah yang membuat sulit memenangkan diri melawan nafsu untuk sampai ke syurga. Sementara syurga harus melewati sesuatu perkara-perkara hal-hal yang memuakkan nafsu. Di sebalik yang memuakkan nafsu, di sanalah syurga. Neraka ikuti nafsu, insya Allah akan sampai ke neraka. Untuk ke neraka gampang. Ikuti mentang pui dorong di nafsu. Hina neraka. Buat yang paling berat bagi manusia bukan lelahnya, bukan tidak ada tenaganya. Yang paling berat adalah yang berat bagi perasaan. Munya sesuai dengan nafsu. Yang berat je kepui, gunung getempuri, munya sesuai dengan nafsu. Dia tak kalah. Siro petani, bertani, gepula pade menalih-nalih. Gerukuk ke sujud, munyo hidih bahasa masjid, meribai rakaat ke sujud. Tapi munyo lamblang getim pula pada hidih gerukuk ke sujud lepas jemaah. Laura tarik pijat, lam dah pijat. Yang baik rukuk sujud hidih sengji. Pada tempat sembahyang. Munyo bab empeun. Laura tarik je. Hek mati. Tetapi siap. Kenapa? Cocok dengan keinginan nafsunya. Pakan 2 rakaat sembahyang yang cukup jaifahlah.
sesaat berzikir yang bisa mengampuni dosa-dosa dan menggapai pahala yang luar biasa, lebih baik dari dunia dan isi dunia, berat dan tidak mau. Apa tidak punya waktu? Apa tidak punya tenaga? Berat perasaan hang sesuai dengan hobi. Itulah nafsu. Maka kalau ingin merubah nafsu menjadi senang kepada ibadah, lawan dulu dia. Pertama, halangi dia dari seleranya. Bebankan dia dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua. Yang kelih. Kira-kira lu kasih dua macam. Apa penting tak pun nyopengnya. Ilmu ke pu ada menti dia nyopeng kan. Betul je dah pegah ilmu untuk boleh lu. Netem dengar. Lu beti. Nyata si atu mentang kagadah di rosoh kursi. Tapi hino hom nyo pala elu mana. Ci tak pegah nyo untuk yang hana-hana wopoh le bagi peng 5 juta sapo mu tinggal pe tim 2. Pun sebab hana yu ibadah hana yu. Peng yang yu. Tau pernah menang nafsu. Mana peh pernah lagi. Tak cepu mangan pengnya. Ya kan? Aku i cuma jujur. Yang penting jujur je nang ke, jujur. Yang kelih. Bandung tanpa bantuan Allah, kita tidak mampu melawan nafsu. Tak pegah je mengubah-ubah ibadah akai tetap gitu. Menyohana dibantu oleh Allah tanpa taufik dan hidayah Allah. Maka tadarruklah kepada Allah. Menangislah di depan Allah. Minta bantuan. Ya Allah, nebilung bersemangat long lawan selera nafsu. Nebilung kekuatan untuk melawan selera nafsu. Perkuat long ya Allah supaya perjalanan udip long buta-buta membelakangi nafsu menuju syurga. Mengikuti nafsu itu menuju neraka. Bermampu long belakangi. Mohon ba Allah habis-habis. Maka Rasulullah perintahkan setiap le sembahyang, you baca kita doa paling kurang lega. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong saya, tolong aku untuk mampu berzikir kepadamu, mengingat dirimu dan beribadah kepadamu. Tolong ya Allah. Makanya doanya ngeu. Nan berdoa sampai benar. Nah, ci baca dia kata apa? Doa tak eu. Jin baca. Han. Tiba sinan berdoa. Boka nyo longkeun bejek ju malam nyo nak bayang. Ci baca bertiga baca. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jika bertiga ngelungkun 7 ke, yang insya-Allah pasti je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma itu lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang kaji kan? Lejit betul-betul li. Pertama, setiap selesai salat baca itu. Ya Allah, jangan doa yang dibaca oleh Rasulullah tadi. Ya Allah, tolongi aku untuk berzikir dan mengingat dirimu dan beribadah yang baik kepadamu. Nyan melaki tapi. Maka leboh halnya yang terpenting udip dalam dunia. Berhasil melawan nafsu, maka sukseslah udip dunia dan akhirat. So fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan berdoa, ya Allah, Nabi lu berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Ingin sukses, pastikan sukses melawan nafsu. InsyaAllah sekali hidup bisa menyelesaikan dua persoalan. Persoalan hidup dan persoalan setelah hidup. Yang kira-kira tausiah daripada Tuhan. Semoga Allah memberi manfaat, memberi taufik kepada kita yang mandum supaya sanggup beramal di atas yang ilmu yang akan diwarisi oleh para ulama yang necok diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.